Selamat pagi, kekasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan baik untuk kita bisa menikmati sukacita Tuhan. Di hari yang kudus, di hari yang sangat spesial ini, hari Sabat, hari di mana Tuhan memberikan kesempatan yang baik untuk kita datang bersujud, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat yang kudus. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kita percaya bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Di momen dan situasi keadaan dunia yang masih belum menentu ini, kita punya Tuhan yang sanggup mengerjakan dan melakukan segala keajaiban yang tidak mungkin manusia sanggup mengerjakannya tanpa Tuhan. Kita bersyukur juga kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas hidup buat kita semua. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk kita dapat menjalani kehidupan. Sehingga kalau kita ada hari ini semua karena berkat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Bapa yang sungguh baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kau selalu ada bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang ajaib.
saat tiada jalan bagi kami manusia. Bahkan segala sesuatu saat segala sesuatunya tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang bermustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau selalu ada di saat kami berdoa. Engkau selalu nyata di saat kami sedang meminta. Kau bukakan jalan bagi kami di saat jalan mulai buntu. Kau berikan pengharapan di saat kami tenggelam dalam keputusasaan. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat baik bagi kami. Cinta-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu akan selalu ada dan nyata bagi hidup kami. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau hadir di sampingku dan memberiku jawaban. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau hadir di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Firman-Mu akan memberikan kekuatan buat kami di saat kami menghadapi pergumulan kehidupan. Engkau akan selalu nyata di dalam perjalanan hidup kami. Di saat situasi dan kondisi seolah sudah tidak pasti, dan ketika kami menaruh harap dan percaya kepadamu ya Tuhan, disitulah mujizat-Mu akan nyata dan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu firman-Mu akan menjadi jawaban dan kekuatan bagi hidup kami untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari mendatang. Terima kasih. Kami akan siap membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan, terangi hati kami untuk kami siap menikmati kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, kekasih jiwa kami, bahkan gembala kami yang baik. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, Shalom. Kita masih diberikan kesempatan yang baik. Hari ini, kita melihat keadaan dunia yang semakin hari, semakin membuat gentar, takut, secara manusia. Dunia sudah berusaha sedemikian rupa. Pemerintah sudah berjuang berusaha sedemikian rupa. Para dokter, tim medis, perawat, relawan sudah berusaha berjuang sedemikian rupa. Dan segalanya berakhir di dalam tangan Tuhan. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang baik, bahkan yang terbaik. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-5. Kita akan membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan bersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dalam ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun bukanlah kisah yang asing yang kita dengar selama ini. Ada banyak pengajaran dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah seorang wanita yang pendarahan ini. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudara,
Inilah warna dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya pergumulan. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bahkan sudah berulang kali diobati. Mengorbankan harta bendanya dan usahanya, perjuangannya. Namun sama sekali tidak membawa faidah. Justru sebaliknya Alkitab mengatakan keadaannya makin memburuk. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan hari ini, saudara? Bahwa dalam hidup tidak akan pernah terlepas dari masalah. Bahwa kita dalam perjalanan kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah kehidupan adalah warna dari perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita menyimak dari kisah ini, kita akan melihat beberapa hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari kisah seorang wanita pendarahan ini. Yang pertama apa? Yang pertama, wanita ini mendengar berita tentang siapa itu Yesus. Wanita ini sudah mendengar berita tentang siapa itu Yesus. Saudara, kalau kita menyimak di dalam ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Penting untuk kita bisa pelajari di sini. Siapa itu Yesus? Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1, ayat yang pertama, di sana dikatakan, Firman telah menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama di sana dikatakan, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama di sana dikatakan, jelas di sana dikatakan apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini kita bisa menyimak bahwa perempuan ini sudah banyak mendengar tentang siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa Yesus? Yang pertama adalah firman. Yang kedua, dia adalah jalan. Yang ketiga, dia adalah sumber kebenaran. Dan yang keempat, dia adalah sumber hidup. Dialah hidup sendiri. Dialah kehidupan itu sendiri. Jadi ketika perempuan atau wanita ini sudah mendengar berita tentang Yesus, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh wanita ini? Yang pertama tadi mendengar, yang kedua dia mendekat. Dia semakin mendekat kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-27 bagian B, di sana dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di dalam ayat yang lain mengatakan dia menjamah jubahnya. Jumbai adalah ujung jubah Yesus. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua adalah mendekat. Dia melangkah semakin dekat. Kenapa kita mencari Tuhan? Kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena kita membutuhkan Dia. Kita sadar tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang kedua, perempuan atau wanita ini mendekat kepada Yesus. Untuk apa dia mendekat kepada Yesus? Karena wanita ini tahu, karena perempuan ini tahu bahwa Yesus adalah sumber mujizat, sumber kesembuhan itu sendiri. Jadi dikatakan di dalam ayat 27 bagian B, dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Menjamah jubahnya. Di dalam ayat yang lain mengatakan menjamah jubahnya.
Apa yang kita bisa pelajari di sana? Wanita ini mendekat kepada Yesus karena wanita ini tahu bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang dilakukan wanita ini? Di dalam ayat yang ke-28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, sebab asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pelajaran apa yang kita bisa petik? Wanita ini atau perempuan ini percaya atau beriman kepada Tuhan. Dia percaya akan kesanggupan dan kemampuan Tuhan dalam melakukan atau mengerjakan segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, wanita ini percaya, beriman kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang bersifat supranatural, yang tidak kelihatan, itu kita membutuhkan iman. Mengapa kita membutuhkan iman, saudara? Karena hanya dengan iman segala sesuatu bisa terjadi. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebarang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Itulah iman. Allah ada walaupun tak nampak. Kepada Thomas, Yesus pernah berkata, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Inilah yang Tuhan mau. Percaya atau beriman akan kesanggupan dan kemampuan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus tetap percaya di situasi dan kondisi seperti ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, virus corona yang masih merajalela, bagaimana pemerintah melakukan pembatasan secara besar-besaran, saudara, di berbagai daerah, hampir di seluruh Nusantara, di kota-kota besar, di daerah-daerah, pemerintah melakukan pembatasan sehingga ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mereka mengalami pengangguran. Ada banyak tingkat kejahatan yang mulai terjadi akibat dari pembatasan ini, saudara. Ada banyak orang yang mulai putus asa, putus harapan, dan mereka berkata, Tuhan, masihkah Engkau ada? Sanggupkah Engkau menyediakan apa yang kubutuhkan? Sanggupkah Engkau menyediakan apa yang kuperlukan? Bahkan di tengah keadaan situasi yang mustahil, Allah sanggup mengerjakan dan melakukan keajaibannya. Itulah iman kita, itulah percaya kita kepada Tuhan. Kita beriman, kita percaya. Wanita ini beriman, wanita ini percaya akan kesanggupan dan kemampuan Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu. Yang keempat, kalau kita pelajari di dalam ayat yang ke-33 di sana dikatakan, mari kita melihat. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita belajar dari seorang wanita ini. Ketika melihat apa yang terjadi, dan ketika wanita ini menyadari akan apa yang sedang terjadi, kita bisa belajar dari seorang wanita ini, bahwa wanita ini, perempuan ini memiliki kerendahan hati. Dikatakan apa? Dia tersungkur di depan Yesus. Ini sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Tersungkur di depan Yesus menandakan tentang keterbatasan
ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup melakukan apapun. Wanita ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, walaupun dalam posisi gemetar, ketakutan, karena apa yang telah terjadi sudah diketahui. Tetapi dengan sikap rendah hati inilah Yesus memuji wanita ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sikap rendah hati sangat dibutuhkan ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang kedua, di sana dikatakan bagaimana sikap kita pada saat kita datang kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari pemazmur apa yang dikatakan Mazmur di sana. Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-10 mulai. Ya. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan demikian, "Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran penting apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang keempat adalah sikap rendah hati dari seorang wanita ini, sehingga Tuhan memuji kerendahan hatinya dengan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yang kelima,